Bukan Tecno nih kalau nggak ngasih HP dengan harga yang murah namun dengan tampilan yang mewah. Melalui Tecno Spark Go One ini, kini buat dapetin HP dengan skor Antutu yang mencapai 200 ribuan cuma di harga kurang lebih 1 juta aja nih guys. Udah gitu stereo speaker, layarnya 120Hz dan ada infrared blasternya juga loh. Mau tahu apa saja kelebihan dan kekurangannya? Tapi sebelumnya yuk kita unboxing dulu sebentar. Tampilan depan dusnya transformer banget nih, serta ada nama seri di bawahnya. Di samping kiri dus ada 3 selling point utamanya, yang salah satunya rating IP54. Lalu di bawah dus ada kode IMEI, serial number, serta varian memori 4/128GB, dan varian warna glittery white. Kalau di belakang boxnya cuma gambar ini aja, jadi langsung kita buka aja. Dan setelah dibuka ternyata masih ada box aslinya lagi nih, yang ternyata box transformernya tadi tuh cuma semacam bungkus tambahan aja. Begitu pertama kali dibuka, langsung nampak unit smartphone yang masih terbungkus dengan beberapa selling point utamanya. Di balik kertas pembatas ada jelly case bening yang bentuknya kayak gini. Serta ada kitab-kitab bawaan dan kartu garansi resminya. Paling bawah dapat adapter charger bawaan berdaya maksimal 10 watt. Dan kabel data yang tentunya sudah bertipe USB-C. Terakhir ada SIM tray ejectornya juga nih paling bawah. Kita beresin dan lanjut ke handphonenya. Ini dia tampilan bodi belakangnya. Impresi awal begitu melihat desain belakangnya ini sih memang terlihat cakep dan beneran trendy nih tampilannya. Finishing doff yang berwarna putih glitter ini bikin gak mudah ninggalin bekas sidik jari. Walaupun untuk build quality-nya masih terasa banget nih kelas entry levelnya. Di sebelah kanan ada tombol volume dan power yang sekaligus untuk set fingerprint. Di sebelah kiri ada lubang kecil untuk buka slot dual SIM dan micro SD. Di atasnya ada lubang speaker. Dan di bawah ada lubang mic, jack audio, charger, dan speaker. Kita nyalakan dan setting dulu sebentar. Ini dia tampilan awal dari Tecno Spark Go One. Pakai interface iOS versi 14 berbasis OS Android 14 Go Edition. Terus layarnya tuh sudah pakai desain layar pansul yang kekinian. Padahal di brand sebelah masih ada tuh yang pakai desain layar poni di harga 1 jutaan. Dan memori RAM 4GB nya ini masih bisa ditambah hingga 8GB. Storage internal 128GB nya sudah terpakai sekitar 14GB nih untuk aplikasi sistem dan bawaan. Terus untuk pilihan menu di kameranya juga tidak terlalu banyak ya. Namun untuk perekaman videonya bisa merekam video Full HD 30fps baik kamera depan maupun utamanya. Nah untuk bezelnya masih terasa banget nih kelas entry, yang masih terasa tebal di bagian dagu. Tapi kalau untuk kualitas layar IPS-nya ini saya rasa tergolong bagus nih di kelas harganya. Karena layar 120Hz-nya ini support auto refresh rate. Jadi kalau buat aktivitas harian buat scrolling-scrolling gini udah enak nih. Buat nonton video YouTube gini pun kualitas warnanya udah termasuk bagus. Walaupun resolusi layarnya cuma HD+, tapi malah bisa membuat baterainya jadi terasa lebih awet. Terus HP ini sudah pakai stereo speaker juga loh. Jadi untuk multimedia udah mantap. Kurang lebih kayak gini nih suaranya. Tecno Spark Go One ini pakai kamera utama sebesar 13MP yang terlihat seperti ada dua lensa, padahal aslinya cuma satu, dan di bagian depan terdapat kamera selfie 8MP. Untuk kualitas kameranya saya rasa udah pas nih dan sesuai dengan kelas harganya. Coba deh kalian lihat sendiri ya beberapa hasil jepretannya berikut ini. HP ini tenagai chipset dari UniSoC T615 12nm, dipadukan dengan RAM 4GB dan storage 128GB bertipe eMMC 5.1. Dari skor benchmarknya berikut, sebenarnya udah terlihat nih seberapa kuat performanya. Pengetesan Antutu versi 10 bisa mendapatkan skor mencapai 200 ribuan. Untuk storage testnya pun punya skor yang biasa. Sama halnya dengan Geekbench 6 testnya, yang juga punya skor yang standar baik untuk single maupun multicore-nya. Jadi jelas HP ini bukan tipe yang buat kebut-kebutan atau buat kinerja yang berat. Walaupun masih tetap bisa nih buat install dan jalanin game sekelas PUBG dan Mobile Legends. Buat mainin game PUBG Mobile sih sayangnya cuma bisa dapetin settingan terbaik di Smooth High. Walaupun begitu untuk settingan gironya bisa di-onin loh. Tapi ya tetap terasa delay karena gironya masih bertipe software. Overall gameplaynya masih terasa playable dan sedikit frame drop di momen tertentu.
Karena cuma mentok di 30 fps, jadi wajar aja kalau game ini terasa tidak smooth dan jadi rada berat. Nah, kalau buat mainin game MOBA kayak Mobile Legends ini sih masih terasa lebih smooth, karena bisa dapetin settingan terbaik di Ultra. Tapi rekomendasinya sih pakai settingan high aja, karena dengan settingan ini aja udah bisa tuh ngerasain FPS hingga 60. Walau tetap bakal ada frame drop, tapi setidaknya gameplaynya masih terasa lebih smooth dibandingkan game PUBG tadi. Dan animasi grafisnya pun bisa tetap ditampilkan dengan baik dan maksimal. Jadi kalau buat kinerja yang berat atau buat ngegame memang kurang recommended. Tapi kalau cuma buat daily use yang standar, tentunya performa HP ini masih mencukupi untuk kebutuhan saat ini. Ditopang dengan kapasitas baterai 5000 mAh, yang sayangnya sih cuma didukung pilihan standar 10 watt, sehingga butuh waktu ekstra untuk pengisian dayanya. Saat dites pakai aplikasi PC Mark pun screen on time-nya bisa mencapai 15 jam 44 menit, yang memang terasa awet berkat resolusi layarnya yang cuma di HD+. Untuk sensor jarinya juga tergolong responsif dengan tingkat akurasi yang tergolong bagus. Dan fitur andalan seperti infrared blasternya ini tentunya jadi nilai lebih nih, karena memang biasanya cuma di HP seri atau brand tertentu aja yang ada. Minusnya sih paling HP ini belum ada fitur NFC ya, jadi kalau memang kalian butuh dan harus ada fitur ini, HP ini jelas bakal kalian skip. Kesimpulannya, Tecno Spark Go One ini memang bisa banget jadi pilihan HP entry low budget saat ini. Desainnya yang udah kekinian, fitur yang cukup lengkap, hingga ketahanan baterainya yang awet dan pas banget dijadikan HP daily masa kini. Kualitas dan performa kameranya saya rasa juga udah termasuk bagus kok di kelas harganya. Walau bukan yang terbaik, namun sudah cukup untuk kebutuhan saat ini. Jadi gimana guys menurut kalian mengenai Tecno Spark Go One ini? Yang tertarik link pembeliannya di kolom deskripsi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat. Irul pamit, sampai jumpa lagi di video berikutnya.